Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviantina dengan nomor NIM 25096266016. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab nasah dan mansuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian nasah dan mansuh. Pengertian nasah secara bahasa atau secara etimologis berarti menghapus, memindahkan, atau mengganti. Misal, dalam bahasa Arab yaitu matahari menghapus bayangan. Sedangkan nasah secara istilah adalah penghapusan atau penggantian hukum syariat yang ditetapkan sebelumnya dengan hukum yang baru berdasarkan dari Allah. Dengan kata lain bisa disebut adalah penghapusan hukum syar'i dengan hukum syar'i yang lain yang datang kemudian. Sedangkan mansuh yaitu hukum atau ayat yang dihapus. Macam-macam nasah ada 3. Yang pertama, nasah hukum dan bacaan, yaitu disebut dengan tilawah, yakni ayat dan hukumnya sama, dihapus, tidak dibaca, dan tidak diamalkan. Yang kedua yaitu nasah hukum tanpa bacaan, yaitu ayatnya masih dibaca dalam Al-Quran, tetapi hukumnya tidak berlaku. Yang ketiga, nasah bacaan tanpa hukum. Ayat dihapus tetapi hukumnya tetap berlaku. Contoh nasah dalam Al-Quran. Yang pertama, perubahan arah kiblat, awalnya menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian diganti menjadi Ka'bah di Mekah. Yang kedua, hukum khamr, minuman keras, ada 3 tahap. Yang pertama, dibolehkan tanpa batas, dan yang kedua dilarang ketika hendak sholat, dan yang ketiga sepenuhnya ini menunjukkan tahap dalam syariat, hikmah dan pentingnya mempelajari nasah dan mansuh. Yang pertama yaitu menjaga pemahaman yang benar terhadap Al-Quran, dan dengan memahami ayat yang sudah dinasah, kita tidak perlu keliru dalam mengambil hukum. Yang kedua, menunjukkan kebijaksanaan Allah dalam menetapkan hukum. Allah tidak langsung memberlakukan semua hukum berat, tetapi melalui tahapan yang sesuai kemampuan manusia. Yang ketiga, yaitu membuktikan bahwa Al-Quran hidup dan dinamis. Nasah menunjukkan bahwa Islam menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat tanpa mengubah nilai dasarnya. Yang keempat yaitu menghindari kesalahpahaman dan kontradiksi dalam tafsir. Orang yang tidak memahami nasah tidak bisa mengira ada pertentangan antara ayat, padahal itu adalah tahapan hukum. Membantu para pemusafir, kufaha, dan peneliti Islam ilmu ini penting dalam penafsiran istibat hukum dan memahami sejarah turunnya Al-Quran. Jadi kesimpulannya adalah ilmu nasah dan mansuh adalah pembagian penting dari ulumul Quran yang membantu kita memahami perkembangan hukum-hukum syariat dalam Al-Quran. Perubahan hukum bukan berarti kontradiksi, tetapi menunjukkan proses pendidikan dan rahmat Allah dalam membimbing umat manusia secara bertahap menuju kesempurnaannya. Mungkin segitu dulu video penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.